Kemudian diteruskan dengan ayat yang selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini adalah kata pertanyaan. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini adalah mengandung bahwa yang ditanyakan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa pertanyaan tentang Lailatul Qadar ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan cuman sekedar pertanyaan biasa. Ketika kita berpegangan pada pendapat ini, kadang-kadang kita malah bingung. Nggih. Bingungnya bagaimana? Karena sering di negara kita Indonesia ini sering terjadi penanggalan yang berbeda. Oh, Nah, kan nggih, gitu toh. Pak, nggih. Kadang-kadang penetapan tanggal 1 Ramadan ini ada beda, lebih-lebih dengan saudara kita Muhammadiyah itu kan sering kan kita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa Tangger TV dimanapun Anda berada, masih kembali lagi bersama kami di Tangger TV. Alhamdulillah di momen yang istimewa, di bulan yang istimewa, yakni adalah bulan Ramadan. Dan juga sekarang saya sudah bersama guru kami yang juga istimewa juga di momen yang istimewa niki. Beliau adalah Bapak Yai Mutahar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. niki sekilas mengenai beliau yang akan nanti menemani kita, yang akan menemani kita nanti membahas tentang suatu malam yang sangat istimewa di bulan yang sedang kita temui ini, yaitu adalah bulan Ramadan. Sekilas tentang beliau, beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Tangger dan juga sekarang menjadi asatid di Madrasah Miftahul Huda dan juga saat ini menjadi Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Singgahan, dan yang terakhir beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Mungkin jenengan bisa sampaikan sedikit, Pak, nggih, mengenai dulu Bapak ketika di Pondok Pesantren Tangger dan juga sekarang alhamdulillah panjenengan menjadi asatid di Madrasah Miftahul Huda. Mungkin bisa dijelaskan sekilas, Pak, nggih. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau menceritakan dulu pada waktu saya, ini perlu diketahui, ini harus ada yang rarat. Ada ya, Saya bukan cara ngonten, tidak pernah di pondok. Jadi saya cuman sekolah itu sekolah cara gampangane mbajak. Oh, ngoten. Jadi Nggih. tidak pernah Tangger, tapi saya itu sehari-harinya atau di malam harinya itu ya sering seperti nginep di pondok pesantren, tapi saya tidak termasuk yang nyantri atau bocah pondok ya. Jadi pilar saya tetap bocah desa. Boten, wis. Nah, kemudian setelah sekolah di MMH kelas 3 Alia, setelah tamat itu ketepaan saya langsung diikutkan oleh mas saya ikut mengajar di MMH. Jadi tamat 97 bulan Agustus kalau tidak salah. Masyaallah. Kemudian 97, Pak, nggih. iya 97. Jadi sudah Sekarang 2025. 97 di bulan Agustus, kemudian itu ruah 27 Rojab itu bertepatan dengan bulan Agustus. Lah Masyaallah. kemudian Nggih. di bulan Syawal kemudian sudah ikut mengajar Mengajar di gitu. madrasah. Nah, Nggih. Kemudian yang juga istimewa lagi untuk periode saat ini, panjenengan menjadi Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Singgahan. iya, Sakit sekilas, Pak. itu alhamdulillah itu kan cuman ya bagaimana ya, kita itu adalah santri, kita cuman sam'an wa ta'atan ya, sebenarnya kan tidak terbersit sama sekali untuk menjadi ketua MBC, tidak orang ngipi aja ndak pernah sebenarnya, tapi ketika beliau Buya Abu Mansur Musli beliau ngendikan bilih kersane kula nderek
maju teng pemilihan MPCNU dadi ya mau gimana lagi jadi cuman sam'an wa Heeh. ta'atan. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang ya menjadi ketua. Berarti sampun berjalan untuk 1 tahun ini cepet 1 berarti? tahun 2 tahun jalan, Oh 2 2 tahun tahun jalan. jalan. Nah, untuk itu ya kami atau saya di sini ya tetap mohon doa dari semua pemirsa, semoga saya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas itu sih. Nggih, niki sekilas tentang beliau, kemudian para pemirsa yang akan kita bahas bersama guru kita nanti di momen yang istimewa ini di bulan Ramadan ini, hampir setiap bulan di bulan-bulan Qamariyah di situ Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 1 malam, 2 malam yang memang di situ istimewa di sisi Allah dan juga kita tahu akan keistimewaan-keistimewaan itu lewat hadisnya Nabi, lewat kemudian maqalah-maqalahnya para ulama. Dan di momen Ramadan kali ini, kita semua tahu bahwa ada 1 malam yang istimewa sekali di sisi Allah yakni adalah malam Lailatul Qadar. Dan karena malam ini adalah malam yang istimewa, kita akan bahas bersama beliau tentang keistimewaan malam tersebut. Mungkin bisa panjenengan sampaikan nggih Pak nggih, mengenai keistimewaan salah satu malam yang ada di bulan yang mulia ini yakni adalah malam Lailatul Qadar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali keistimewaan Lailatul Laila Qadar. Tapi di sini kita akan sekedar membahas yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di sini di dalam surat ini dijelaskan bahwa ada 4 keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah di situ diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sungguh aku turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian diteruskan dengan ayat yang selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini adalah kata pertanyaan. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini adalah mengandung bahwa yang ditanyakan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa pertanyaan tentang Lailatul Qadar ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan cuman sekedar pertanyaan biasa. Nanti kaya nek sampean ning kene mang dadakan eneng bocah liwat ngenten iki sampean gak takok, aku gak pengen takok, gak pengen ngandari. Lah itu berarti yang lewat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika ada yang lewat dadak kemudian saya nanyakan, "Sampean ngerti Kang, iku mang sopo?" Nah, Nah, itu menunjukkan bahwa yang lewat itu tadi adalah orang yang luar luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari 1000 bulan itu tidak sama loh ya. Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan tidak, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita menjalankan satu kebaikan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan itu melebihi dari kebaikan yang dilakukan lebih dari 1000 bulan yang tanpa ada Lailatul Qadar. Nah, 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Nah, kemudian kata lebih baik ini terus kalau pas Lailatul Qadar berarti 85 tahun atau 90 tahun, tidak. Tapi lebih baiknya itu yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cara nilainya adalah 100 tahun atau 100 lebih gitu. Itu tidak ada yang tahu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril itu turun di dunia atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu adalah keistimewaan yang ketiga. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam keselamatan, penuh keselamatan hingga terbitnya fajar. Nah, kenapa malam itu kok dinamakan malam penuh keselamatan, penuh kesejahteraan? Karena di malam itu banyak sekali likathroti salamil malaikati, karena banyaknya ucapan salam daripada malaikat. Dari malaikat-malaikat itu sama mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang muslim. Jadi setiap bertemu orang muslim itu para malaikat itu sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya cuman kita manusia tidak ada yang Tidak ngerti. dengar. Maka dari itu malam itu dinamakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu diantara kesekian banyak keistimewaan dari Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Betul. Nggih, tadi disampaikan para pemirsa oleh beliau mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang tercantum dalam surah Al-Qadar. Kemudian tentu para pemirsa nggih, selama ini ngeten Pak nggih, Nggih, karena Ramadan itu kan jumlahnya 29 atau 30 hari, 30 30 hari. hari. Sehingga daripada nanti kita malam-malam melek sampai 30 hari, kadang kita kan susah ngoten niku. Nggih. Akhirnya membidik, memburu jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tentu kan para pemirsa termasuk kita juga bertanya-tanya sebenarnya waktu yang pasti jatuhnya atau terjadinya malam Lailatul Qadar itu mungkin ada riwayat atau, napa hadis Nabi yang menyampaikan, Pak? Nah, sebenarnya begini, sebenarnya ketika kita tidak tahu kapan persisnya Lailatul Qadar, itu adalah membawa hikmah kepada kita agar kita itu selalu melakukan ibadah di setiap malam Malam Ramadan, Ramadan. kan begitu. Oke. Nah, tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu banyak pendapat. Termasuk ada yang berpendapat, ulama itu ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa atau sangat dimungkinkan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ramadan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai tanggal 30 itu adalah malam-malam yang bisa dimungkinkan itu adalah Lailatul Qadar gitu. Tapi pendapat yang masyhur yang di sini adalah mengiblat pada dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala yahusul asro al awakhiro bi a'malin, yahusul asro al awakhiro fi ramadhana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyatis syahri. Gusti Kanjeng Nabi mengkhususkan 10 yang akhir dari bulan Ramadan untuk beramal yang mana amal tersebut tidak dilakukan Gusti Kanjeng Nabi di lain bulan-bulan yang lain. Jadi Gusti Kanjeng Nabi mengkhususkan 10 yang akhir ya di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak dilakukan beliau di bulan-bulan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berarti secara ngoten nggih. kemungkinan besarnya bukan dipastikan ini, Nggih, bukan dipastikan. kemungkinan besarnya itu adalah di tanggal di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Kemudian diteruskan lagi bahwa 10 yang akhir dari Ramadan itu tadi adalah dipilih malam-malam yang ganjil. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, gitu. Nah, terus ketika kita berpegangan pada pendapat ini, kadang-kadang kita malah bingung. Nggih. Bingungnya bagaimana? Karena sering di negara kita Indonesia ini sering terjadi penanggalan yang berbeda. Oh, Nah, kan nggih, gitu toh. Pak, nggih. Kadang-kadang penetapan tanggal 1 Ramadan ini ada beda, lebih-lebih dengan saudara kita Muhammadiyah itu kan sering kan kita Nggih. sering kita tidak sama. Lah itu kadang-kadang ketika kita mengacu pada tanggal 21, 23
Nah, ini kan berarti nanti bisa terjadi 21 ini ganjil di hari Senin menurut Muhammadiyah, Oke tapi oke. ganjil menurut NU di malam Selasa. Oh, Selasa. Nah, kan Oke kalau begitu kan kacau. Maka dari oke itu yang paling penting adalah kita harus ingat oke. bahwa di bulan Ramadan itu semua amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketika membaca Al-Qur'an di lain Ramadan itu setiap satu huruf dilipat gandakan sampai 10 kali lipatan. Tapi ketika di bulan Ramadan dilipatkan lagi 10 lagi. Berarti Mmm. satu huruf di lain Ramadan itu pahalanya 10, tapi kalau di dalam Ramadan satu huruf menjadi 100 pahala, 100 kali lipatan. Nah, begitu. Nah, Oke. karena melihat yang demikian berarti kita tidak ada ruginya kalau kita mempeng mulai tanggal 1 Ramadan. Kan ngoten. Nah, Oke. ketika kita mempeng ning tanggal 1 Ramadan, 1 mempeng, tanggal 2 mempeng, tanggal 3 sampai 30 berarti otomatis kita Oh, adalah nggih nggih. orang yang beribadah bertepatan pasti Nggih. akan menemukan Lailatul 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 Qadar. Qadar. Berarti mang diblencang-blencang nih nanti. Dipilih tanggal 21, dadak ternyata 21 wae hitungane keliru. Keliru. Akan ngoten. Dadi ya Nggih. sebaiknya kita itu ya tetap melakukan ibadah di Ramadan secara kontinu, gak usah Ah, dipilih-pilih. Nah, nggih. ngoten. Siap siap. Ah, nggih. Tadi mengenai waktu para pemirsa sudah disampaikan oleh beliau tadi, kemudian yang selanjutnya Pak, nggih. Karena secara sekilas kita lihat suasana malam hari itu kan ya nggak ada bedanya mungkin Iya, secara sekilas dari malam 1, malam 2, malam 3 sampai bahkan nanti sampai malam 30. Lah, lalu kami dan juga teman-teman mungkin juga para pemirsa tentu bertanya-tanya Pak mengenai napa ciri-ciri yo. sebenarnya apakah ada ciri-ciri khusus malam Lailatul Qadar itu bagaimana Pak? Ya, itu sebenarnya sering kita mungkin dari teman-teman, dari para pemirsa, mungkin sudah sering mendengarkan bahwa tetap ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nggih. Nah, itu kalau kita mau coro agak teliti Nggih. ya, jadi kita lihat dengan penuh coro ngoten penuh kesungguhan, dengan kita tata niat kita, itu nanti insya Allah kita akan melihat ciri-ciri tersebut. Lah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di malam itu terasa sangat tenang. Nah, angin berhembus dengan sangat sepoi-sepoi. Maksudnya tidak ada angin yang gemrubuk, angin puting beliung gak ono barat sing banter ngono iki lho lah. Nggih. Tidak ada petir, tidak ada. Nah, kemudian ketika kita mendongak ke atas itu bintang-bintang itu kelihatan. Semuanya kelihatan, tidak ada mendung, tidak ada mega yang sorongatan menutupi sehingga terasa itu ketika kita melihat bulan itu sinarnya itu terang benderangnya itu tidak terang benderang tapi sangat menyejukkan. Nah, Oh, nggih. itu bagi orang-orang tertentu tentu saja sangat bisa membedakan bahwa ini dengan malam yang lainnya itu sangat berbeda. Oh, Tapi nggih terus nggih. terang kadang kita sendiri itu kan ya ketika melihat nih yo koyo kok penak. Nah, itu ternyata penak dan tidaknya malam itu kadang-kadang tergantung suasana hati kita. Kan ngono toh. Jadi kadang-kadang ya suasana hatine pas wayah duwe dhuwit, pas wayah seneng, pas Mhm. wayah iku yo weteng lah iki yo penak. Iya betul Pak, betul betul, Tapi sesuai. secara garis besarnya itu tadi. Jadi di malam itu tidak hujan, tidak ada mendung, nah gitu. Pokoknya ya cerahnya itu menyejukkan, nah gitu. Nggih. Sekilas tentang ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Iya. Sudah hampir banyak para pemirsa yang kita tahu dari beliau, kemudian mungkin mungkin adalah poin yang terakhir dari kami Pak, nggih, Nggih. mengenai tadi saya garis bawahi penjelasan Bapak mengenai tadi
Nabi itu di 10 hari terakhir beliau itu beramal yang memang tidak biasanya Iya. seperti hari-hari Ramadan sebelumnya. Nah, itu mungkin dari kami dan juga teman-teman para pemirsa mungkin juga bertanya-tanya mengenai apakah memang ada amalia khusus di malam itu atau tidak, Pak? Nah, Mengenai zikir mengenai atau amalan khusus itu nggih. sebenarnya ya tidak ada. Oh, Segala sesuatu amalan yang katakanlah sekarang apalagi kita-kita orang awam itu nggih, kadang-kadang ketika sudah menjalankan taraweh dengan sempurna 23 rakaat itu saja sudah luar biasa luar biasa. gitu. Nggih nggih. Nah, di sini cuman harapan kita itu kan begitu. Ketika kita mengharapkan Lailatul Qadar, tentunya kita ibadahnya itu kan lebih semangat toh, Lebih lebih semangat. Jadi ketika kok sudah taraweh, kita nanti yo tadarus dan lain sebagainya, atau yo bahkan sholawatnya atau apanya, lah gitu. Lah kadang-kadang ini ada pertanyaan, pertanyaannya itu begini, lah bagaimana Pak ketika kami, loh niki saya pernah ditanya langsung, nggih. "Sepundi Pak, kula niku kan merdamel dalu, nilah welut to, nyulah welut." Lah yo nyulah welut niku nek kula traweh niku mungkin panggonane nyulah kan tebih. Jadi kula mungkin kalah karo kanca-kancane. Toh padahal pencahariane kula niku nggih niku. Lah kan ngoten. Lah ketika kita menyikapi hal yang Apa demikian sedikit itu kan, ketika kita di masyarakat itu kita kan ya harus lentur bahwa ibadah itu tidak cuman tarawih saja nggih. kan gitu. Tapi ya tetap kita harus beri pengetahuan kepada orang tersebut. Yo ibadah yo gak tarawih tok Kang, tapi yo aja nyuluh terus. Kan Nggih. gitu. Ya tetep kudu ana traweh. Nah, ini untuk kita menjaga agar jangan sampai kita itu menyinggung Menyinggung, pada nggih. mereka. Karena kadang-kadang memang benar mereka itu cuman kesempatannya kerja itu ya cuma nyulah welut itu. Yang lainnya ndak. Lah toh padahal di bulan Ramadan itu walaupun makannya cuman sore dan sahur, itu kebutuhannya, kebutuhan belanja itu lebih banyak daripada Nggih, hari-hari sangat biasa ya. tentu, Wah, kan betul itu. gitu. Nah, sekarang ya kita sebagai katakanlah yang orang yang ditanya, kita yang sedikit dititipi Allah ilmu, berarti Nggih. kita harus bijak bahwa ibadah itu tidak taraweh saja, termasuk ibadah adalah bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya. Oh, Maka itulah kemudian pentingnya niat. Kemudian kita kembali kepada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lho ngoten. Dadi nggih. nek terus nek cara dalile Nasidaria nih makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ibadah. Lho ini sampean roh tural yang ngene iki. Udah Mboten Pak ini. ya iya kan ngono. Jadi segala yang kita lakukan oleh orang-orang yang beriman itu semuanya adalah ibadah. Ibadah. Lah bali ini ku carane Mmm. kita menata niat. Nah sekarang kok seumpama pas wayah malam Lailatul Qadar, wong sing nyuluh welut ibadahe nyuluh welut. Nah, Berarti kan dene nyuluh welut suwengi iku padha wae utawa melebihi nyuluh welut 1.000 kan ngono. Len iku terus itung-itungane piye ya ben diitung karo Kang Kapit dhewe lek ate ngono kupingge ngoten. nggih. Kalau di tempat saya niku kan nggih, ada teman-teman kami yang memang jadi jaga toko, shift-nya shift Lah kan malam. gitu. Lah terus yang paling terakhir nih yang paling terakhir tuh nih berarti paling terakhir. Duh, ada lagi pertanyaan. Itu kalau ibadah, kalau amal baik. Lah sekarang seumpama amal buruk, Dan itu, dadak pas ketepaan malah Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Lho, yo padha lek konsekuensine yo ngono. Jadi ketika misoh ning Lailatul Qadar, sak Nggih. pisohan tok iku lho. Apa biasane sampean nek misoh? Wah, iku Nah, berarti ya padha wae melebihi misoh 1000 taun ning liyane sing Lailatul 1000 bulan ning liyane Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Lho ngono. Lah Nggih. itu yang ngono ki kudu disampaikno Kang, ngoten Nggih. niku. Mergo kadang-kadang wong pikirane kan, "Oh, sing apik tok, sing luweh apik tinimbang amal apik tok, sing luweh apik tinimbang saking 1000 bulan. Nek elek biasa sok." Oh, gak iso. Bisa, Yo elek yo ditikelno. nggih. Nggih, alhamdulillah para pemirsa luar biasa,
banyak pengetahuan yang kita dapat di kesempatan kali ini dari beliau mengenai keistimewaan Lailatul Qadar. Sedikit akan kami simpulkan tadi dari beliau bahwa keistimewaan Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat Al-Qadar, yaitu turunnya memang malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an, kemudian malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, Pak, nggih. 83 4 bulan. 83 tahun 4 bulan, kemudian malam itu adalah malam di mana para malaikat itu turun, dan juga di situ merupakan malam keselamatan karena banyaknya salam yang diucapkan oleh para malaikat ketika bertemu dengan kaum muslimin. Kemudian tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau mengenai waktu malam Lailatul Qadar, kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar memang Nabi itu mengistimewakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi agar kita memang nggak usah pilih-pilih, Pak, Nggih. nggak usah kita pilih-pilih mengenai malam ini akan lebih baiknya kita mulai qiyamul lail, kita ibadah semangat mulai dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kalau gitu berarti kan kita sudah pasti menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian sedikit mengenai ciri-ciri Lailatul Qadar, itu malam itu memang hening, sangat tenang, kemudian tidak ada angin yang begitu Keras. ketat, Nggih. tidak angin yang begitu kencang nggih. Nggih. Kemudian yang terakhir juga memang tidak ada amalia khusus pada malam Lailatul Qadar, intinya kita semangat dalam menjalankan ibadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan nanti sampai keluar di bulan Ramadan lagi, Pak. Baik. Dan sedikit tadi beliau juga menyampaikan tambahan di akhirnya bahwasanya walaupun nanti amalan baik itu dilipat gandakan pahalanya di malam Lailatul Qadar, begitu pula nanti konsekuensinya kalau kita melakukan perbuatan yang jelek di malam tersebut, berarti dosa kita pun juga nanti dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang kami simpulkan dari apa yang disampaikan oleh beliau mengenai keistimewaan dan semua hal yang bersangkutan dengan malam Lailatul Qadar. Baik. Terima kasih, semoga di kesempatan kali ini, pembahasan kali ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga di momen Ramadan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kita menjalankan ibadah puasa awal Ramadan sampai akhir Ramadan bisa lancar. Amin. Gak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.